Halo, Assalamualaikum. Pada saat saya menulis naskah ulasan Anchor Soundcore Live Q35 ini, toko-toko ofisial sudah mulai menjual Soundcore Live Q45 resmi di Indonesia. Saya beli Q35 ini di awal tahun karena belum ada info kapan Q45 masuk resmi. Tapi nggak apa-apa, tidak ada penyesalan karena ternyata Q35 ini juga sudah sangat cukup untuk kebutuhan saya. Ya, Bluetooth headphone yang punya ANC, kemudian transparency mode yang aktif hanya dengan disentuh sisi kanannya saja, kemudian kodeknya LDAC, dan juga support dual connection, rasanya sesuai sekali dengan yang saya cari. Dulu saya beli di harga 1,3 jutaan, sementara Q45 saat ini dipasarkan di harga 1,6 jutaan. Q35 ini juga support NFC buat pairing dan ada wearing detection. Jadi, headphone-nya auto pause saat dilepas dan auto resum saat dipakai kembali, walau memang sedikit ada delay di pendeteksiannya. Punya driver 40 mm di tiap sisi, housingnya cukup besar karena headphone ini bertipe over-ear. Warna biru yang saya pakai ini, kece kan? Ear cups-nya juga so far nyaman di kulit, isolate dengan baik, dan tidak membuatnya terasa panas saat digunakan. Bantalan headrest di frame-nya juga cukup empuk. Frame-nya sendiri kombinasi dari aluminium dan plastik, jadi lebih durable. Dan satu yang saya suka, ini kalau lama nggak dipakai, baterainya nggak banyak berkurang. Ini aja udah sebulan mungkin nggak saya pakai, dan masih bertahan baterainya di 80%. Nah, di housing kiri, kita bisa temukan tombol power dan ANC, dan jika ingin menambahkan device kedua, saat headphone sudah menyala, kita bisa tekan tombol power ini 2 kali untuk masuk ke mode pairing. Di sisi ini, kita juga bisa temukan LED untuk power indicator dan port Type-C untuk charging. Sementara di housing kanan ada tombol volume up and down, play or pause, dan juga jack audio 3,5 mm. Dan sisi luar housing kanan ini, jika disentuh bisa buat toggle mode transparansinya loh. Jadi misal ada orang mau bicara, kita tinggal sentuh sisi ini biar bisa dengerin, atau malah teman yang sudah tahu bisa langsung colek di situ biar bisa manggil kita ya. Nah, dalam paket penjualan, kita akan dapat kabel jack audio 3,5 mm male to male juga yang ada modul mikrofonnya. Lalu dapat juga carrying case, jadi aman saat dibawa-bawa, cuma memang ukurannya lumayan besar. Kalau suara saya nggak punya perbandingan ya, karena sudah lama sekali nggak nyoba headphone nih. Cuma jelas, kalau mau detail dan power yang lebih baik, headphone itu bisa deliver dibandingkan TWS earphone kebanyakan. Driver size-nya juga beda jauh kan? Termasuk soal staging dan virtualisasi, headphone seperti ini bisa hadirkan lebih baik juga. Yang jelas, bass dari headphone ini cukup menonjol, boomnya terasa, tapi juga punch-nya deep dan nonjok binendang. Rasanya karakternya cenderung warm dan bombastis ya. Betul, vokal pun terasa lebih bergaung dari yang seharusnya, tone suara lebih berbobot, jadinya tidak begitu natural. Treble bisa didengarkan ceringnya, tapi lagi-lagi clarity-nya tidak terlalu terasa. Sedikit terlalu warm di semua sektor. Buat dengerin musik jedak-jeduk jeder tapi bukan daya, ini oke. Tapi buat dengerin klasik atau akustikan, mungkin bakal kurang pas ya. Sementara kalau buat kerja, buat dengerin lagu sambil ngetik, nonton, dan multimedia, saya rasa ini juga nggak akan ada masalah ya. Apalagi buat mereka yang suka headphone dengan power yang bombastis, isolate juga, biar bisa melupakan dunia sekitar. Nah, buat main PUBG Mobile juga ini masih playable, dalam artian memang masih ada ekor langkah hingga 2 langkah yang tersisa saat saya hentikan lari, namun buat menembak single shot dengan scope 6 kali, sinkron. Begitupun gerakan lain seperti meloncat dan mendarat, dan juga buka tutup pintu. Kalau mau nggak ada delay, ya udah gampang, tinggal matikan powernya, colokin kabelnya ke headphone kamu dan ke smartphone kamu, udah main. Kalau di smartphone sendiri, pakai Bluetooth maupun kabel, tidak banyak mengubah karakter suara yang dihasilkan. Saya uji pakai Realme GT Master Edition yang masih punya jack audio 3,5 mm. Cuma saat di MacBook, suara headphone ini jadi over banget saat pakai kabel. Powernya terlalu kencang menggelegar, bassnya juga terlalu memenuhi telinga, sehingga saya tak nyaman menggunakannya untuk kerja editing video maupun audio.
Padahal tadinya saya berharap bisa ini headphone dipakai kerja dengan kabel gitu ya. Karena kan saya butuh zero latency kan waktu ngedit video. Tapi ngelihat kayak gini atau dengar kayak gini kayaknya lupain aja. Sementara internal mikrofonnya lumayan bagus, kompresi masih kentara memang, karakter suara robot juga cukup jelas, tapi tone suaranya balance, tidak putus-putus, tidak ada hissing atau noise, dan cukup mampu meredam kebisingan karena total mikrofonnya ada 4 buah. Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Anker Soundcore Live Q35 Q35 ya. Senang pakainya dan silakan disimak audionya gimana dengan mikrofon yang mungkin jaraknya sekitar 20 cm kali atau 15 cm dari mulut saya. Oke, kipasnya sudah siap dan kita langsung mulai pengetesannya. Ini level 1, saya bicara seperti ini. So, kayaknya kipasnya sekarang kenceng ya tenaganya. Level 2 makin kenceng lagi dan level 3 ini kenceng banget. Oke, kipasnya kayaknya rada beda dibanding biasanya. Karena kemarin ada satu jari-jari kipasnya yang patah sama anak saya, tapi nggak tahu kenapa suaranya jadi kencang banget dibandingkan biasanya nih kipas. Semoga tetap teredam dengan baik. Silakan didengarkan suara kipasnya dulu. Lalu saya bicara dengan kipas menyala seperti ini di level 3 dan sekarang saya berbicara dengan kipasnya sudah mati seperti ini. Iya, ini ada yang patah nih si jari-jari fan-nya. Jadinya entah kenapa suaranya malah lebih kencang kayak gitu ya. Gimana? Bagus nggak buat ukuran sebuah headphone di atas sejutaan seperti ini? Komen ya. Oh iya, saya sempat tes juga mikrofon di kabelnya ke MacBook. Cuma kayaknya memang nggak cocok deh ya si kabel ini. Ada dengung besar yang muncul, jadi sepertinya hindari pakai kabel di MacBook. Karena dengung inilah yang mengganggu baik saat digunakan untuk mendengarkan maupun merekam. Nah, kalau versi Bluetooth tadi direkam dengan Pro Video Mode di kamera depannya Galaxy S23 ya. Sekarang direkam dengan Continuity Camera di MacBook dengan source kameranya dari iPhone. Ini saya colokin ke MacBook pakai kabel. Nah, ini si mikrofonnya di kabel yang ada di sisi kanan ini nih. Posisinya di sini tuh tadi. Overall, headphone ini saya nilai baik karena fiturnya super lengkap buat kebutuhan saya. Kalau karakter, kualitas suara juga mikrofonnya, serius ini mengingatkan saya dengan Soundcore Space A40 yang TWS itu. Cuma kalau TWS earphone Soundcore kan belum ada tuh yang bisa dual connection-nya jalan pas pakai kodek LDAC. Harus pilih salah satu gitu ya. Nah, headphone ini bisa akomodasi keduanya, jadi kodek LDAC nyala dan dual connection juga nyala. Tinggallah saya bingung sekarang, apa masih harus nyoba Q45 buat konten? Karena kalau buat pemakaian saya sehari-hari, Q35 ini sudah cukup banget. Ya udah, kita lihat saja lah ya. Kalau memang banyak yang request ulasan Soundcore Live Q45, akan saya pertimbangkan. Siapa tahu juga Anker mau pinjemin buat saya review. Oke, thanks for watching ya guys. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.